Oke. Ini apa bala tentaranya pasar kalau datang suka lamban, jadi saya suka bingung kadang ini mengoperasikannya ini sambil ini. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semua yang sangat kami hormati. Pagi ini kita kembali melakukan dialog informal kita yang dinaungi oleh WA Group dosen trans yang adminnya adalah Bapak Syahar Andika, atau dikenal dengan Rudi SAP. Karena jadwal Sabtu ini ada kosong, maka terpaksa panitia turun tangan untuk membuat mengisi acara, dan hari ini acaranya kita akan membahas kereta cepat dari sisi bagaimana manfaatnya. Untuk itu kita berikan kesempatan bukaan pengantar kata dari Ketua Admin kita Pak Syahar Andika. Silakan Pak Syahar Andika. Ya, terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami host dari Suara Dosen Trans, Pak Wendy dan saya merasa senang sekali tampak pagi ini bapak-bapak senior yang akan berdiskusi mengenai kereta api cepat. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wendy yang sudah bersedia untuk kita berdiskusi mengenai kereta api cepat yang menarik akhir-akhir ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai ke seri yang ke-12 untuk minggu ini. Jadi kami tetap mengharapkan bahwa Bapak bisa tetap mengikuti acara ini untuk kita berdiskusi santai tiap akhir pekan, nggak usah berat-berat amat gitu. Dari kita untuk kemajuan transportasi. Demikian Pak Wendy, monggo Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Syahar, terima kasih sekali. Tolong kita mulai seperti biasa, mohon Ibu Bapak kita mute dulu, nanti yang bicara saja dulu kita serahkan untuk membuka mic-nya, nanti setelah itu akan ada diskusi. Ya. Kemayu. Tolong di mute Pak ya, Bapak semua mungkin mohon maaf nih saya kalau lupa mungkin saya coba mute-kan deh dulu. Oke, saya ngoperasikan sambil banyak yang masuk satu-satu nih. Saya nggak bisa, saya tidak admit all, tapi saya ini satu-satu. Nah, seperti Pak Syahar tadi sampaikan, kita berdiskusi yang nggak usah yang berat-berat, namanya juga diskusi informal. Kalau toh topiknya berat, kita buat supaya nggak berat, ya gitu kan Pak Syahar. Nah, saya memberanikan diri membahas kereta cepat dari sisi manfaatnya bagaimana, sekalipun saya tentunya dengan bapak-bapak juga yang sebagian besar yang sudah purna tidak mempunyai akses terhadap data atau informasi yang detail tentang proyek itu sendiri. Kita paling hanya bisa lihat dari media dapatnya ataupun juga dari webinar-webinar. Namun ya nggak menghalangi kita untuk pilih topik ini untuk kita lakukan dialognya. Saya mulai ya dengan share screen-nya. Oke. Saya mulai. Oke. Tentunya kita melihat dari
akan melihat kereta cepat dari sisi seberapa manfaatnya. Nanti dari aspek-aspek lain tentunya Bapak-Bapak di sini juga ada yang hadir, banyak juga mengetahui dari sisi yang lainnya. Marilah kita saling berdiskusi dan saling melengkapi, kira-kira seperti itu. Jadi kita sebetulnya memilih moda, kan kita sebagai orang transportasi sangat paham semuanya, nggak ada hal yang ujuk-ujuk, semuanya pasti ada pertimbangan seperti inilah. Dari pertimbangan ini nggak perlu saya ulangi. Di samping itu, tapi jangan lupa juga, dan kita tidak bisa menafikan bahwa ada pertimbangan yang lebih di atas dari itu lagi semua, yaitu mungkin pertimbangan yang sifatnya mungkin politis ya, dan lain-lain lah. Nah, kenapa kita butuh kereta api ini secara umum saja? Kita bilang, oh kereta api itu bagus, daya angkutnya besar, bisa volumenya berat, baik untuk penumpang maupun barang. Sekalipun yang paling tepatnya di moda darat kalau kita terpaksa bikin di air penyeberangan itu, dan kereta api dengan jembatan kereta api biasanya akan menjadi sangat mahal, dan itu kan hanya untuk menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain di darat. Nah, kereta itu bisa jarak jauh, bisa antar kota, bahkan bisa sangat amat jauh. Nah, sekarang yang kita harus sadari ini cost. Ada mispersepsi sedikit dari beberapa orang awam lah bahwa kalau naik kereta itu murah. Padahal tidak, naik kereta itu tidak beda jauh dengan moda yang lain. Bahkan di beberapa keadaan khusus ya, kereta itu bisa lebih mahal ketimbang bis. Apalagi kalau kita lihat di Eropa itu, kalau kita naik, atau di Amerika kalau kita naik kereta itu harganya mungkin bisa biaya ya, BMM minimal cost dari sisi tiket lah, dari sisi pengguna. Itu bisa 1,5 sampai 2 kali daripada naik kereta. Tetapi kalau di sini kan kita mulai dengan kereta itu kita subsidi besar-besaran, sehingga image-nya itu adalah bahwa naik kereta itu murah. Dulu dari Jogja ke Jakarta mungkin waktu zaman Pak Nino, zaman saya itu mungkin 150 ribuan atau mungkin kurang ya yang ekonomi itu. Oke. Nah, dari sisi energi efisiensi, dari sisi environment memang lebih baik. Tapi nanti kita bisa diskusi dari sisi apa kita melihatnya dari sisi energi dan efisiensi. Dia baik kalau semua prasyaratnya dipenuhi. Tidak otomatis menjadi kereta atau otomatis menjadi lebih baik, tidak demikian. Kemudian ya jeleknya adalah, bukan jeleknya, kekurangannya ya dia tidak ekonomis kalau angkutannya kecil, baik barang maupun penumpangnya sedikit, karena kapasitasnya sangat besar. Kecepatannya bisa tinggi, bisa, tapi kecepatannya masih terbatas kalau kita bandingkan dengan pesawat. Sehebat-hebatnya yang ada kan mungkin baru 500 katanya maglev yang barusan di tes di Cina itu kan baru di test tracknya saja juga itu sekitar mendekati 600, tapi kalau pesawat kan 850, 900 km per jam, kurang lebih seperti segitu. Jadi terbatas dibandingkan pesawat, tapi dibandingkan dengan moda darat lainnya ya inilah yang paling bisa lebih cepat. Sayangnya dia tidak bisa lintas lautan, kecuali tadi untuk penyeberangan mungkin yang terbatas bisa kita tetap lalui dengan jembatan. Tapi kalau sudah kita bicara antara pulau yang jauh kan hal yang tidak masuk akal. Nah, paling tepat kereta untuk dalam kota sebagai angkutan massal ini paling tepat ya, apalagi untuk kota-kota yang besar, paling tepat kalau dia di bawah tanah atau layang. Sayangnya di kita belum ada, baru kita mulai dengan MRT tersebut itu. Sehingga kalau kita terlambat membuat kereta bawah tanah atau kereta layang di dalam kota, yang terjadi adalah tanda petik ya, saya bilang itu istilahnya apa ya, istilah saya mungkin ya kebocoran lah, leakage dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Saya selesaikan masalah kereta api, tapi membuat kemacetan, membuat external cost lebih besar yang dipikul oleh moda transportasi darat lainnya. Kita lihat di sekitar di itu aja, KRL kita ya, KCI kita itu, kalau dia lewat di daerah Kalibata sebelum ada jembatan, dia lewat di daerah Pondok Indah, Permata Hijau, sekarang Tanah Abang seperti sekarang, itu bukan main. Bahkan di Manggarai juga. Sehingga kalau tiap pagi itu setiap 5 dekat rumah kebetulan tiap
5 menit sekali itu udah jadi persoalan betul itu. Dan orang lewat dari situ selamat saja udah seperti main ular tangga gitu. Oh kena, oh selaka, oh selamat dan sebagainya. Nah, kita ambil perbandingan seperti begini. Jadi kereta api ini hanya antar stasiun, tidak bisa langsung door to door. Itu sebabnya kita sekalipun sebagai orang kereta api, kita harus lihatnya mungkin secara fair. Bahwa kita bilang kereta api bagus, tapi hanya dari sini nih, dari stasiun ke stasiun. Nah, gitu kan. Angkutan barang dari stasiun ke stasiun. Syukur kalau bisa masuk sampai dekati pelabuhan misalnya begitu. Jadi dari stasiun ke stasiun, atau kalau misalnya dari kayak Jababeka itu ada siding yang kita buat ke kawasan industri, dari situ terus itu mungkin bisa kita bikin siding lagi ke pelabuhan. Idealnya demikian. Nah, in between di sininya ini tolong jangan ada lintasan sebidang kalau lewat di tengah kota. Idealnya kan demikian. Kalau semua prasyarat ideal itu terpenuhi, maka jadilah kereta api tadi sebagai moda darat yang paling ideal tersebut. Kalau itu tidak terpenuhi, maka nanti kita bicara banyak terjadi yang kelihatannya eksesnya itu bisa berakibat kurang membebani subsektor yang lainnya. Ini sebabnya kalau kita bilang kenapa sih kereta api Jakarta Surabaya kereta barangnya kenapa nggak digunakan, kenapa orang lebih senang tracking, kita bisa bilang waktu itu beberapa kali kita bilang karena supirnya begini, karena supirnya begitu. Ya itu salah satu aspek. Tetapi sayangnya juga karena begini ini juga kereta kan nggak mungkin masuk ke gudangnya perusahaan kecuali perusahaan yang kebetulan dekat dengan situ. Jadi ada transfer yang paling nggak 1 kali atau 2 kali ini di awal menuju stasiun dan kemudian dari stasiun menuju gudangnya atau menuju kantornya kalau penumpang. Ini yang menyebabkan orang menjadi tidak nyaman, satu, kemudian waktunya juga belum tentu menjadi secara total menjadi lebih bagus. Yang ketiga juga adalah harga karena ini bisa murah, tapi harga di sini ini pertanyaan besar nih nanti. Kalau di tempatnya di sini menjadi bottleneck-nya. Berikutnya, nah kita bicara kereta cepat. Nah yang pertama yang harus kita di garis bawahi, sekalipun kereta cepat tentunya bisa aja untuk barang, tapi tidak logis lah karena terlalu mahal. Maka kereta cepat itu sejauh ini hanya untuk penumpang yang ada setahu saya yang ada di dunia, kecuali kalau ada hal yang saya belum tahu gitu. Nah, kecepatannya katanya kalau kereta cepat maksimumnya di atas 250 km per jam, tapi relnya tentunya dedicated, nggak mungkin lagi sharing. Gauge-nya paling tidak 1435 standar gauge atau lebih. Kemudian kalau kita bilang kereta kan zaman dulu itu mungkin tiap 35 meter kita dengar jeglak-jeglak itu sambungan rel. Ini boleh dibilang tidak ada sambungan atau continuous welded rail sehingga nggak berasa lah. Terus sekarang mungkin di kereta kita sampai bisa 100 meteran di kita. Nah, tidak ada perlintasan sebidang. Tidak ada lagi cerita perlintasan sebidang. Jadi kalau kita mau bikin kereta Jakarta Surabaya misalnya gitu, kereta cepat ya harus naik atau sebagian begitu masuk ya turun, bahwa tidak ada lagi perlintasan sebidang. Atau si jalan daratnya yang naik ke atas atau si turun ke bawah. Radiusnya mesti besar karena kecepatannya tinggi. Kalau radiusnya dekat, pendek, tentunya gaya sentrifuganya terlalu besar sehingga berbahaya gitu. Jadi radiusnya menjadi itu besar. Akibatnya kalau pernah ada wacana, kalau gitu kita bikin aja kereta cepat supaya pembebasan lahannya nih, kita bicara Jakarta Surabaya. Di sebelah existing track tidak mungkin. Karena di sebelah existing track kalau pas jalannya lurus ya, tapi pada saat berbelokan radiusnya yang kereta biasa itu lebih kecil. Sedangkan ini memerlukan radius yang besar, jadi tetap aja kita harus banyak melakukan pembebasan lahan dan lain-lain. Kita bisa bikin secara teori, kita tadi itu sebelumnya bukan secara teori ya, secara model mungkin bisa sampai 600 km per jam, bisa sampai 350, bisa dan lain-lain lah, bisa batasnya segitu. Tapi ternyata yang di dalam operasi yang membatasi itu adalah batas kenyamanan manusia dan environment. Batas kenyamanan manusia. Begitu kita
di atas misalnya lari di atas 300 km per jam di beberapa titik di Eropa tidak dibolehkan oleh lingkungan karena sangat mengganggu. Atau kita juga kalau jaraknya terlalu dekat antara kereta dengan sebelahnya tuh dengan dengan rumah sekitarnya atau bangunan di sekitarnya itu, kalau terlalu dekat dengan kecepatan sekitar 350-400 km per jam, Anda ngelihat jendela, kita akan pusing. Nah, akhirnya kalau kita tahu kan di beberapa tempat begitu kecepatan cepat, jendela ditutup kemudian dibikin terasa bohongan lah gitu supaya kita nggak terlalu pusing dengan perbedaan relatif antara kita dengan sekitar kita. Nah, itu sebabnya kereta-kereta cepat yang dibilang bahwa kecepatan maksimal sampai 350, sampai 400, bahkan sampai 500 misalnya, kecepatan operasinya sampai saat ini paling-paling dia rata-ratanya paling hanya sekitar 200, 225, sekitar segitu. Nah, masalah teknis ya antara lain ya, kecepatannya kalau kecepatan bertambah kan kita tahu gaya lekat atau HDC-nya antara kereta dengan relnya ini semakin berkurang. Padahal kita juga butuh gaya gesek itu untuk dia penggerak. Makanya dengan teknologi maglev, udah kalau gitu sekalian aja tidak ada gaya gesek. Nah, masalahnya kalau tidak ada gaya gesek, lalu gimana gaya dorongnya? Gitulah itu jadi teori maglev. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya kita jalan di atas es gitu kan, itu kan sangat licin. Nah, sangat licin, kita menggeraknya bukan dari situ tapi dari gravitasi. Kalau kita coba menggerakkan dari roda, ya rodanya malah slip, nggak bergerak. Kalau gaya geseknya terlalu besar, rodanya terlalu besar, powernya untuk dia bergerak, apalagi kalau dia untuk kecepatan. Jadi seperti itu. Di samping itu kalau kereta cepat begitu cepatnya, semakin dia cepat maka energinya menjadi semakin besar. Jadi mungkin kalau kita lihat kan setengah mv kuadrat, jadi v-nya 2 kali lipat, artinya energinya sekitar gayanya sebesar 4 kali lipat. Untuk pengeremannya dan lain-lain itu menjadi juga bukan hal yang mudah gitu. Kemudian signalnya, baru begitu kita bilang kereta cepat, kita nggak bisa bilang lagi signal seperti sekarang itu yang pakai penglihatan, pakai mata. Orang bilang harus misalnya harus positive train control, artinya si driver nggak perlu lagi ngelihat sekitarnya, dia ngelihat instrumen saja. Nah, selebihnya dia dia serahkanlah kepada sebagaimana kecanggihan dari si instrumen. Jadi seperti di pesawat lah gitu kurang lebih. Nah, kita lihat di Eropa ya yang kita sering dengerin ya, kereta high speed train Thales, mereknya Thales kalau di Eropa itu ya, banyak yang kita lihat di Thales. Ini saya ambil contoh dari Amsterdam ke Paris saja, yang dulu awalnya adanya dia sini Amsterdam Paris, sekarang mungkin nyambung juga sampai Frankfurt. Dari Amsterdam ke Paris jaraknya 517 km. Jaraknya 517 km. Berapa ditempuhnya? 3 jam. Padahal kecepatannya berapa? Bisa 250. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena ada beberapa kendala seperti kita lihat ini. Dari Amsterdam ke Brussels jaraknya cuma 200 kilo, tapi jarak tempuhnya mereka 1 jam 50 menit. Jadi rata-ratanya cuma mungkin berapa nih? 110-120 km per jam. Nggak bisa dia full speed. Brussels Paris dia bisa 1 jam 24 menit. Ini rata-ratanya bisa 200 sekian kilometer per jam, 200 sekian. Nah, ini bisa mendekati kecepatan maksimalnya dia. Jadi kita ngelihat dari sini aja, kita lihat ini. Jadi yang menentukan cepat apa enggaknya bukan masalah si keretanya. Sekalipun ada yang bilang juga, Pak, itu karena tracknya dari Amsterdam Brussels juga tidak sebagus dari Brussels Paris. Saya kira tidak demikian. Yang saya lebih lihat adalah dari sisi environment-nya, karena si Amsterdam ini, Belanda itu sangat ketat sekali dengan ininya. Ya, sehingga ada yang membatasi masalah noise dan lain-lainnya di sekitar sini. Kan kalau kita lihat kan jaraknya begitu dekat ya, waktu dia lewat di antara Amsterdam sampai Den Haag dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari mobil berapa jaraknya? Kalau mobil itu dengan 500 kilo itu
Di sana kan sangat bagus kan, highway semua. 5 jam, hampir mendekati 6 jam lah. Kita nyoba beberapa kali waktu itu kan ya, dari sini, waktu dari Belanda ke Paris, Belanda ke Paris. Kalau dibanding dengan di Indonesia mungkin ceritanya lain lagi, 500 kilo mungkin sekarang mungkin juga bisa barangkali ya 5 jam ya, Jakarta Semarang seperti gitu. Nah, highway-nya di sana sangat bagus. Nah, yang paling ini adalah gini, high speed train-nya ini sampai di dalam kota. Jadi dia bisa begini pun, bisa 1 jam 50 menit, bisa 1 jam 25 menit. Kita bicara ini stasiun dalam kota ke stasiun dalam kota ini. Jadi kan kita tahu bahwa di Paris dia di Amsterdam dia start di mana tuh? Di bandara Schiphol. Tapi berhenti juga di stasiun di kotanya di Amsterdam. Dari Schiphol berhenti di mana tuh? Stasiun sentral ya, sentrum. Terus angkut penumpang lalu sikat langsung sampai berhenti di Basel, terus sampai di Paris. Sama di Paris ini kita juga munculnya udah langsung di dalam kota. Kita nggak bicara lagi soal transfer moda ke sini, dia udah enggak dari N ke N ini jadinya praktis di situ dari dalam kota ke dalam kota. Itu menjadi tadi ada yang bilang menariknya ya seperti ini. Nah, kalau dia masih transfer lagi sini, transfer lagi menuju ke dalam kota, maka kejadiannya seperti ingat dulu waktu Eurotunnel belum sampai ke tengah kota di London. Pada saat dia belum tengah di kota London, orang mencapai dari stasiun terakhirnya high speed train waktu itu kalau nggak salah masih di Victoria, untuk mencapai tengah kota dia butuh setengah jam lagi. Malas orang, ya bukan malas ya, hitung-hitungan lah gitu mereka. Tapi begitu sekarang mereka udah sampai kepada di mana di stasiun Saint Pancras di Euston dekat situ, Euston Station, itu sudah sangat menarik bagi mereka. Begitu pula di sisi Parisnya kan. Nah, berikutnya kita ambil contoh di ini di mana ya? Oke, di Eurostar, kita lihat Eurostar. Eurostar juga kita bisa kategorikan sebagai kereta cepat juga lah ya. Eurostar, dia dari London Saint Pancras gabung itu tadi dari Paris sampai di Paris kita kalau mau pindah itu kan pindah kita dari kereta cepatnya pindah ke sini. Dari Parisnya bisa kalau dari Basel dari mana dari stasiun mana itu namanya Midi ya. Kalau ini kita dari Eurostarnya sebenarnya startnya dari Paris stasiunnya dari Gare du Nord. Dari Gare du Nord ini berarti 2 jam setengah. Jarak mobil kalau lihat 465 km, waktu tempuhnya kalau kita pakai mobil itu semuanya lancar sekitar 4 jam setengah. Jadi yang dihemat lumayan sekitar 2 jam. Kalau kita bandingin dengan pesawat gimana? Sebenarnya dibandingkan dengan pesawat juga begitu. Orang di pesawatnya sendiri mungkin nggak sampai 40 menitan. Tapi orang males dari London ke Heathrow-nya, kemudian dari dari airport-nya di Paris misalnya di Charles de Gaulle ke kota Parisnya itu masalah sendiri gitu, sehingga total menjadi jauh lebih lama waktunya. Karena apalagi kalau kita bicara masalah paspor, ruang tunggu. Kalau dan security terutama, kalau paspor sama di Paris maupun di Saint Pancras-nya itu paspornya juga sama, tapi di situ dibuat sedemikian rupa. Begitu kita sudah masuk di stasiun kita tidak waktu tunggu tuh kita ngantri paspor kontrol, cap, paspor kita masuk, kita langsung masuk border. Maka di stasiun di London begitu kita sudah masuk paspor, maka kita sudah seolah-olah sudah berada di wilayah Prancis. Nah, di Prancisnya juga begitu. Kalau kita begitu nanti dari Prancis mau ke Inggris, begitu kita udah lewat itu sambil nunggu di ruang tunggunya itu sudah masuk daerah Inggris. Bukan daerah Inggris, daerah imigrasi Inggris. Kurang lebih seperti itu. Jadi perjanjian seperti ini di dua negara, makanya waktu kita bilang bahwa di kita tuh sangat cepat melalui kereta begini. Di sana ini butuh, yang saya baca sejarahnya ini butuh 100 tahun sampai ini terwujud. Belum kita bicara soal biaya tadi, apakah biayanya balik apa tidak. Gitu. Nah, yang penting ini nih, koneksinya dengan MRT. Nah, kita udah punya belum connection dengan MRT.
kalau kita punya connection dengan MRT, connection dengan MRT-nya harus seamless supaya itu menarik. Kalau enggak, bottleneck-nya di sini. Kemudian kalau kaitannya antara dua negara ada immigration service di station. Terus, ini yang saya bilang, tiket biasanya lebih mahal dari pesawat. Jangan heran bahwa kalau saya mohon maaf itu kelihatannya internet saya terganggu. Jadi saya pindahin dulu ke ke tethering di HP ini, mohon maaf. Saya mulai lagi, saya screen-nya. Oke, saya mulai lagi di sini. Di Eurostar. Di Eurostar. Jadi ya kalau kita bandingin dengan pesawat, flying time pesawat itu hanya 1 jam 20 menit Heathrow London, tapi dari Heathrow ke kotanya itu sekitar 1 jam. Begitu juga dari Bandara Charles de Gaulle ke city centernya di Paris itu sekitar 40 menit. Jadi ruginya banyak akses ke bandaranya. Itu yang kelihatannya menyebabkan orang lebih menarik ke sini. Tapi pengalaman saya sendiri, karena harganya lebih mahal, pada saat saya masih sering bolak-balik, kalau biaya sendiri ya saya mendingan saya naik pesawat, karena pesawat ada beberapa kali nawari tiket murah. Sementara kalau data dalam Eurotunnel itu hampir jarang ada promosi tiketnya gitu. Nah, kita lihat yang paling lama nih, yang paling utama nih, Jepang di Shinkansen. Dari Tokyo ke Osaka 500 km ya, kurang lebih sebegitulah. Jadi minimal kereta cepat itu bukan masuk akal. Jarak idealnya itu antara sekitar 500 km. Tokyo ke Nagoya 350 kilo. Nagoya ke Osaka 180 kilo. Jaraknya kalau dari sini 350 kilo ditempuh 1 jam 40 menit. Ini kecepatannya artinya mencapai sekitar 200-an juga. Ini mencapainya juga kecepatannya sekitar 200-an kilometer per jam. Jadi kelihatannya dia ini cukup ideal sehingga hampir bisa semuanya nih 70% ataupun 80% dari kecepatan maksimal dari kecepatan operasinya. Nah, kalau mobil total ya 6 jam 10 menit, 4 jam 30 menit, 2 jam 30 menit. Dengan catatan bahwa ini kita bicara sampai masuk ke dalam kota ya, bukan dari highway ke highway. Jadi jarak yang bisa waktu yang bisa di saving itu cukup besar, yaitu sekitar 4 jam. Kembali lagi kita bilang bahwa jangan bayangkan Shinkansen ini lebih murah daripada pesawat. Shinkansen memang mahal. Tadi yang waktu kita bicara informal di depan kan kita sudah bilang bahwa harganya memang mahal. Memang kereta cepat itu barang mahal, bukan mainan barang murah gitu. Jadi itu sebabnya jangan heran kalau kita bilang bahwa kok Amerika terlambat sekali bikin kereta cepat, kok di Eropa kok minim banget kereta cepat. Bukan karena mereka tidak mampu secara teknologi. Bahkan kita ingat di Cina dulu maglev pertama itu dibuat dari airport Shanghai ke Shanghai kan hanya sepotong, itu yang bikin Jerman. Karena teknologinya adalah dari Jerman. Tapi kenapa Jerman sendiri nggak nerusin itu? Nggak ngembangkan banyak? Ya karena di Jerman sendiri relatif jaraknya dekat. Makanya dia bisa bilang itu masuk akal kalau saya bikin Eropa. Kalau hanya di satu negara sendiri ya sedikit. Coba kita lihat Inggris. Apakah dia tidak bisa bikin kereta cepat? Ya bisa. Dia bikin nggak kereta cepat? Ya kita bilang kalau menurut hemat saya sih tidak cepat. Sekalipun dia bukan kereta cepat, keretanya yang dia bikin itu adalah kereta yang dia ada sekarang ya semi cepat lah, 200-an kilometer per jam begini mereka. Saya ingat tahun 92 itu Spanyol pertama kali waktu dilakukan Expo dia bikin kereta cepat dengan teknologi Perancis, kerjasama dengan Perancis, jarak Madrid ke Sevilla
Seville bahasa Inggrisnya orang bilang situ. Saya kebetulan di sana setahun di situ. Dia bikin di situ. Nah, untung nggak? Ya nggak untung. Nggak untung. Tapi pada saat itu dia melihat dari faktor ekonomi lain yang dia harapkan dapat berkembang. Itu dia mengharapkan kota yang dilalui, termasuk kota Seville waktu itu, untuk bisa tumbuh. Maka dia bikin juga Expo World paling besar waktu itu yang terjadi, Expo World dunia di situ. Indonesia hadir di situ. Nah, jadi kalau alasan orang membangun kereta cepat di beberapa tempat itu ya berbeda-beda. Jadi kalau saya bilang tadi ada satu orang yang ingin membuktikan teknologi, ada yang satu bilang bikin kemudahan hubungan antar negara, ada yang satu bilang ingin membangkitkan ekonomi di satu kota. Jadi kita ngelihat nanti alasannya ya bisa bermacam-macam, tidak linear textbook lah kasarannya gitu. Tiap negara punya ini masing-masing. Nah, begitu juga kita lihat di sini nih. Kita lihat secara umum lah kalau kita lihat dari katakanlah dari textbook begitu, atau idealnya berapa sih kereta cepat ini? Kalau di bawah 500 kata orang, atau di bawah 250, masih kita bilang gini lah, mobil biasa, kereta biasa, bis atau coach, orang bilang kalau bis bagus. Tapi kalau dia sudah, saya lebih tinggi daripada 1000 km, gimana? Lebih dari tinggi dari 1000 km, ya pakai pesawat lah, gitu. Nah, yang paling ideal jarak kereta cepat gimana? Di antara ini dia di atas 250 dan sebelum 1500. Kalau di atas 1500 dia sudah bisa bersaing dengan pesawat. Minimal teknologi yang saat ini lah ya. Saya tahu ke depan gitu. Kalau yang di bawah 500, kalau sampai hanya 250, ya dia akan kalah saing dengan ini. Karena harganya orang akan melihat dari sisi kecepatan, waktu yang di saving dibanding dengan modal lain, itu orang akan timbang-timbang mana yang lebih menguntungkan bagi penumpang dari sisi kecepatan, harga, dan lain-lain. Ada orang yang bilang misalnya, sekalipun ini persepsi masing-masing ya, ada yang bilang orang, Pak, saya rela lah 1,5 jam atau sejam lebih lambat daripada saya harus kehilangan 150.000. Tapi ada orang yang bilang, oh saya nggak bisa, bagi saya 1,5 jam itu udah berarti 1 juta. Maka dia akan pilih kereta cepat. Nah, begitu juga dengan ya pesawat dan lain-lain. Jadi memang tergantung pangsa mana yang kita ambil, sekalipun ada normatif yang seperti ini gitu. Kalau orang bisanya idealnya gampang inilah, saya bilang, kalau orang bikin kereta cepat di bawah 250, kojol aja udah gitu. Nggak ada orang bikin kereta cepat di atas 250, kecuali untuk membuktikan hanya masalah teknologi seperti waktu bandara Shanghai ke kota Shanghai. Itu kita tidak bicara soal keuntungan, tidak bicara dengan apa, apalagi juga poinnya jelas hanya ke bandara seperti gitu. Tapi kalau dari kita bicara kota ke kota 250 km ke 250 kita pakai kereta cepat, itu ya tentunya sangat jauh dari teorinya transportasi gitu. Ya kan? Seperti itu. Sebaliknya kenapa kalau di atas 1.500-2.000 km begitu? Karena kereta cepat tadi, kecepatan rata-ratanya katakanlah 250. Kalau saya 150 km, artinya saya butuh 1.500, artinya saya butuh berapa? 6 jam. 1.500 km 6 jam, padahal ada pesawat dengan hanya 2 jam. Ditambah di bandaranya paling-paling mungkin jadinya mungkin jadi 3 jam atau jadi 4 jam. Gitu. Berikutnya, oke, kita nyinggung sedikit kereta api Jakarta-Bandung. Saya nggak tahu di sini sudah hadir belum para pakarnya. Saya ngundang juga kawan dari kereta cepat kalau mau berkenan hadir. Kemarin sih bilangnya iya bersedia hadir, tapi nggak tahu mungkin waktunya beliau. Nah, kita lihat ya pelan-pelan nih dari rumah, dari sinilah, ini Stasiun Halim, Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, Tegaluar. Halim ke Karawang 41 kilo. Karawang Padalarang 55 kilo. Padalarang Tegaluar 45 kilo. Jadi jarak satu perhentiannya itu, Pak, sangat dekat. 41 kilo berhenti. 50 kilo berhenti. 45 kilo berhenti. Nah, entah kalau dihitung semua karena waktu berhentinya sangat pendek ya. Di teorinya itu dihitung itu dari Halim ke Tegaluar katanya, kalau saya nggak salah kutipin dari media,
hanya dalam waktu 45 menit. 45 menit. Nah, tentunya kalau kita bandingkan kita naik mobil dari Halim ke Tegaluar, tentunya ini jauh lebih pendek waktunya, lebih singkat gitu. Tapi kita akan menuju stasiun, kita butuh dari rumah, misalnya rumahnya rata-rata lah 40 menit misalnya gitu. Ke Halim. Ada juga yang rumahnya mungkin cuma 30 menit, tapi ada juga rumahnya mungkin 1 jam. Nah, dari stasiun Tegaluar sendiri, kalau kita ke kantor, saya nggak tahu nih kantornya di mana nih, misalnya asumsi aja misalnya di Balai Kota, atau saya ngambil ini misalnya di ITB lah, ke ITB kalau cepat itu, saya bandingin ke ITB itu, katakanlah 30 menit, maka saya jumlah-jumlah adalah 140 menit. Ternyata bottleneck-nya bukan di sini, tapi bottleneck-nya adalah di koneksinya ke tengah kota. Itulah yang kita lihat, kalau di luar, kereta cepat itu harus dari dalam kota ke dalam kota, supaya yang beginian ini, koneksinya ke dalam kotanya ini, tidak menjadi, justru menjadi beban dari, bukan beban ya, mengurangi ketertarikan terhadap kecepatan dari kereta cepat yang udah cepat ini gitu. Ya, jadi karena stasiun high speed train kita yang sekarang ini yang nanti akan sedang dibangun, insya Allah akan selesai katanya di akhir 2022 ya, belum sampai ke dalam kota. Saya dengar sih katanya memang jangka panjangnya akan sampai ke dalam kota ya. Itu yang kita harapkan semua nantinya. Tapi selama dia belum sampai ke dalam kota, inilah kejadiannya. Sehingga ini orang berbicara di sini sebetulnya. Apalagi kalau katanya ada dengar-dengar, oh mau diserahkan dari Padalarang Pak. Loh kalau dari Padalarang gimana? Dari 41 kilo, 51 kilo, 100 kilo ke Padalarang kita ke stasiun kota, stasiun di tengah kota, artinya yang kita hemat cuma di 100 kilonya ini gitu. Jadi orang, itu yang tadilah orang mengunjingkan, wah katanya manfaatnya kurang menarik nih, katanya seperti gitu. Apalagi kita bicara di sini dia mesti pindah moda nih. Kalau kita kan bilang tuh pindah moda paling masalah tuh. Pindah moda, apalagi kalau barang bawa ada banyak. Tapi saya asumsi kalau orang naik kereta cepat itu ada orang buru-buru, orang perlu waktu, biasanya bukan orang orang yang bawa barang. Jadi paling orang yang membawa memang untuk kerja ya, orang kerja seperti gitu, sehingga pindah antar modanya di sini tidak terlalu masalah lah. Tapi kalau dia bawa koper, serem juga sih, bolak-balik dia bawa tuh naik. Jadi saya mencoba menyimpulkan begini, kalau saya bandingkan mobil, kereta biasa sama ini kereta cepat nih. Kalau dari sisi keseluruhan waktu ya, mobil ini 150 sampai 180 menit, jadi antara 2,5 jam sampai 3 jam. Kecuali ada yang jago-jago itu sangat cepat dan rumahnya mungkin dekat, itu mungkin bisa 2 jam seperempat ya. Ada kawan yang selalu bolak-balik, dia bisa 2 jam 10 menit, 2 jam seperempat sampai ke ITB dari rumahnya. Kalau saya sendiri sekitar segini nih, 2,5 jam dalam keadaan normal. Mungkin juga ini dalam keadaan normal, dalam keadaan nggak macet. Sekarang mungkin sih udah nggak terlalu macet, tapi dalam keadaan agak macet dia bisa jadi 3 jam. Tapi dengan sekarang ada jalan layang lagi yang alternatif, tambahan lagi itu bisa rata-rata 2,5 jam. Nah kemudian kereta biasa, saya hitung-hitung nih 275 menit nih, berapa nih? Ini 103 jamnya naik keretanya, 45 menit ke Gambir, tunggu lagi sekitar 10 menit, turun di Bandung, sekitar 10 menit, cari taksi, sampai lagi 30 menit saya ke ITB, saya naik taksi. Ini yang biasa saya lakukan lah, ini saya pengalaman sendiri gitu loh, maksudnya ya, yang saya alami ini. Yang kereta cepat tentunya bukan pengalaman yang saya alami, karena saya kereta cepatnya belum ada. Tapi kita ngebandingkan begini, keretanya adalah 45 menit, keretanya sendiri sih, kereta cepatnya 45 menit, tapi dari rumah menuju Halimnya sendiri mungkin 45 menit atau 30 menit lah, tergantung orang. Terus 10 menit saya pindah dan nunggu sedikit, terus ini juga turun, nunggu taksi dikit, terus 30 menit saya naik taksi lagi. Jadi unsur ininya sama dengan kereta biasa, yang beda cuma di 180 menit sama 40 menitnya. Jadi bedanya sekitar 2 jamnya lah kira-kira ininya di sekitar ini. Nah sekarang kalau kita lihat harga, kalau saya pakai mobil biasa
saya hitung-hitung, saya beli bensin 300, sebetulnya saya bisa udah 300.000 saya udah bisa bolak-balik, tapi katakanlah saya nggak bolak-balik 300.000 karena termasuk jalan biaya tol. Jadi bensin plus tol mungkin 300.000. Kalau kereta biasa ya sekitar 200.000 lah, tambah taksi. Keretanya sih enggak kan, keretanya, tapi tambah taksi jadilah 200.000. Saya tanya ke teman yang di kereta cepat, berapa perkiraan ini? Ini belum bisa diungkap karena masih dihitung-hitung terus. Tergantung pada skemanya, apakah di awal-awal itu ada skema insentif dan lain-lain gitu. Tapi saya yakin harga ini akan menjadi pertimbangan untuk menentukan juga harga ini, karena masalah affordability, masalah compatibility, masalah competitiveness akan menjadi pertimbangan, sedang menjadi pertimbangan kawan-kawan di sini gitu ya. Nah, transfer perpindahan, kalau mobil ya nggak ada transfer, nggak ada perpindahan, kecuali kalau kita naik bis. Kalau kereta ada perpindahan kan, mobil ke A, mobilnya juga mobil ke A, mobil. Kalau transfer perpindahan ini yang menjadi nggak nyaman pertimbangannya, maka ceritanya menjadi lain. Jadi tergantung pada orang masing-masing lah. Kemudian jumlah penumpang, kalau mobil ingirit ya bisa 1 sampai 4 orang, idealnya mungkin biasa kita berdua atau bertiga itu. Kalau kereta biasa ini kita bicara harga 1 orang ya, ini juga kita bicara harga 1 orang. Lihat pangsanya. Pangsanya kalau mobil ya umum lah, orang apapun ya silahkan lah, mau cepat, mau bisnis, mau enggak, mau silahkan, mau keluarga juga boleh, mau bolak-balik, mau enggak juga bisa, dengan risiko sendiri, dengan berkurangnya kenyamanan sendiri segala macam lah. Kereta biasa juga begitu, nyoba bolak-balik kita juga bisa, berapa kali nyoba bolak-balik juga bisa, ambil paling pagi, pulang paling malam, berapa kali saya lakukan juga itu, sekalipun seringkali juga dapat tiket juga sempat dapat tiket. Nah, kereta cepat, kereta cepat ini adalah hanya untuk, kalau bayangan saya ini, hanya orang-orang bisnis. Kalau orang-orang untuk leisure, untuk itu orang-orang yang sekali nyoba, 2 kali nyoba untuk fun aja mungkin nyobain kereta cepat. Tapi untuk yang biasa ya orang bisnis. Kenapa tadi? Pertama, orang itu yang orang-orang yang menghargai bahwa selisih waktu 1 jam atau 2 jam itu sangat amat berarti bagi dia. Dan dia tidak membawa barang banyak karena setiap kali bolak-balik transfer antar modanya masih ada di situ. Dan paling pas lagi untuk orang bisnis yang mau commute setiap hari, datang pagi, sore balik, datang pagi, sore balik, datang. Persis seperti iklannya dulu kalau bapak-bapak yang senior gitu, iklannya Concorde kan begitu. Makan pagi di London, makan malam di London lagi, makan siangnya di New York, dan itu terjadi. Gitu. Harganya kan luar biasa. Nah, tapi ada perusahaan-perusahaan yang membiayai itu. Orang kayak leisure kayak kita gimana? Mungkin ada yang punya uang 1 kali 2 kali saya nyobain deh, Wen. Ini untuk cerita-cerita nyobain. Begitu juga si bisnis ini. Tapi kan untuk kita ngitung bisnis kita nggak bisa bersandar kepada bangsa yang kategorinya adalah untuk leisure atau untuk nyobain. Tapi kategorinya ini bisnis. Seberapa besar bangsanya si bisnis yang commute ini bisa mengisi kapasitas yang ideal di dalam load factor-nya si kereta cepat itu, tergantung juga sangat saling bergantungan dengan pertumbuhan ekonomi baik di Jakarta maupun di Bandung. Jadi ini sangat berkorelasi sekali dengan pertumbuhan ekonomi di 2 kota itu. Ya betul, kereta cepat juga tentunya juga akan meningkatkan, mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi 2 hal lah, saling pengaruh mempengaruhi. Kurang lebih. Kita harapkan nih semuanya idealnya itu terjadi. Jadi ini membangkitkan ekonomi di Bandung dan di sekitar Jakarta. Kemudian kebangkitan ekonomi di Jakarta dan di Bandung dan di Indonesia keseluruhan yang secara steady tinggi terus akan meningkatkan minat untuk naik bisnis orang bisnis ke Jakarta, Bandung tersebut. Dari sisi safety gimana? Baik semuanya. Mobil pun juga baik sebetulnya, kecuali orangnya ya. Tapi kalau kereta biasa lebih baik. Saya dibilang ini baik, ini enggak, ini baik, semuanya baik. Cuma ini lebih baik dan ini lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena begitu kita bikin ini, kita cenderung urusan safety-nya kita cek, double cek, hitung dan super hitung dan segala macam, dan ini tidak ada pelintasan sebidang dan segala macam lah. Tidak ada hambatan di sini.
track-nya semua dedicated dan lain-lain. Kenyamanan. Nah, saya bingung begitu melihat kenyamanan, maka saya kosongkan. Kalau ada orang yang membutuhkan kenyamanan dari sisi kenyamanan ini apa? Kumulasi dari harga, kumulasi dari nyaman dari sisi fisik, kemudian kumulasi juga dari kenyamanan dia apakah transfer apa enggak transfer, perpindahan moda itu seperti kenyamanan melihat pemandangannya, semuanya persis gimana, kenyamanannya mungkin akan beda-beda. Ada orang yang nyaman kalau saya ngobrol sendiri dengan satu mobil dengan keluarga, naik mobil bagus, itu nyaman. Tapi saya katanya nggak boleh ngobrol terlalu banyak kalau di kereta cepat dengan orang lain. Nah, kurang lebih itu barangkali yang saya bisa. Nah, maaf saya lupa ini. Nah, ini ada saya waktu itu ditanya, yuk kita transfer teknologi. Kenapa? Nanti kita bikin kereta cepat nantinya kita bikin lagi di Indonesia. Saya ngelihat tadi kereta cepat itu di mana sih sebenarnya potensi untuk bikin kereta cepat lagi di Indonesia? Yang pertama kita lihat yang jarak yang jauh itu hanya ada Jakarta Surabaya. Hanya ada Jakarta Surabaya. Karena yang jaraknya cukup jauh ya, Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya. Dan kotanya sudah sangat mohon di dulu ya yang lain Pak. Yang jadi ini hanya kota-kota yang sudah berkembang Pak, karena di sini bisnis sudah ada. Tapi kalau kota misalnya di tengah ini ada kota lain yang mungkin jauh, tapi kalau kotanya sendiri belum berkembang ya nggak mungkin mereka mau bayar begitu mahal untuk kereta cepat. Jadi melihat dari situ yang paling ideal sebetulnya Jakarta Surabaya dengan stok mungkin tadi Cirebon, tadi Semarang lah waktu itu kita bilang waktu studinya dulu, kalau saya nggak salah ya zaman saya Pak Nino ataupun yang setelah saya Pak Tunjung lain itu kita bilang Jakarta, Semarang, Surabaya yang dulu kita angan-angan lah berstudi-studi pra-FS dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah kepikir waktu itu Jakarta Bandung karena jaraknya cuma 140 km, itu katanya textbook itu sangat kurang menarik bagi kereta cepat. Dari sisi kemampuan mana ada Pak, Semarang, Jogja ini juga berkembang, orang-orangnya bisnisnya juga bagus, atau mungkin Surabaya, Malang, tapi kan jaraknya terlalu pendek sehingga nggak mungkin kita bangun kereta cepat di sini. Kalau kereta cepat ini di sininya adalah feedernya, sininya adalah feedernya. Sekarang kita lihat, Pak kalau gitu di Indonesia bagian lain gimana? Di lain tadi saya bilang di Jawa yang lain terus gitu. Yang lain lebih parah lagi, kita belum membutuhkan kereta cepat di Sumatera ataupun di Selatan ataupun di Sulawesi ataupun di tempat yang lain. Dengan kereta yang biasa itu udah sangat memadai, dan apalagi kalau kita bicara yang lebih penting bagi kita di tempat-tempat itu penumpangnya sedikit di Kalimantan dan di Sulawesi, tentunya kita lebih ini kalau ada prioritas kita bikin kereta barang. Maka kalau kita lihat dari peta begini, ini sorry saya melihat peta begini, ya kan adanya seperti begini. Baru kereta kita baru potong di sini, potong kereta kita ini baru ini baru sepotong di sini. Nah, ini rencana kita. Kalau kita ditanya prioritas mana, ya prioritas dari sisi kereta api ya kita akan gabungin ini sebetulnya jadi Trans Sumatera kan seperti gitu. Kalau pemerintah mau bangun gitu. Tapi kalau swasta mau bangun gimana? Ya Jakarta Surabaya. Kalau Jakarta Bandung gimana? Ya tadi slogannya dari Pak Dedi sudah ada keputusan yang lebih besar, pertimbangan tentunya mungkin lebih besar daripada yang kita perhitungkan secara teknis. Ya mari kita jadikan bahwa apakah nantinya itu bermanfaat, apakah tidak bermanfaat, jelas ya. Bahwa nantinya bisa kembali uangnya dari sisi perhitungan bisnis, nanti kita lihat. Saya juga tidak bisa mendahului perhitungan gitu, karena apalagi harapannya kan nanti pertumbuhan ekonomi di Bandung atau pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada suatu ketika akan menjadi sangat tinggi, dan kebutuhan untuk bolak-balik Jakarta Bandung, ada bisnismen yang memang mengatakan bahwa setengah jam bagi saya berarti. Saya mudah-mudahan pangsa itu makin lama makin banyak.
Dan kalau pangsa itu makin lama makin banyak, maka kemanfaatan dari kereta cepat Jakarta Bandung itu menjadi semakin bagus gitu. Itu yang kita harapkan. Sekalipun kita bicara ya, kalau kita bicara pada saat saya kita bilang kita mau bangun kereta cepat kecepatan tinggi nih, high speed train. Kita kan bicaranya dari sistem transportasi secara keseluruhan sebetulnya. Tidak bikin ujuk-ujuk pengen punya-punyaan. Kalau sekedar ingin punya-punyaan, seperti saya katakan mungkin mungkin di 1 atau 2 tempat dulu di luar negeri ya, di mana di Spanyol misalnya begitu, itu ada pertimbangan lain. Tapi kalau kita ngelihat bahwa kereta cepat, kereta cepat itu kita beda antara mau bikin kereta cepat apa hanya untuk penumpang, Pak. Oh, kecepatannya normal aja atau kecepatan tinggi gitu kan. Gitu untuk penumpang kita bikin antar kota, ya untuk barang atau untuk penumpang kan gitu. Kalau untuk barang ya lupakanlah bukan kereta cepat gitu kan. Gitu seperti itu. Apakah ini bagian dari transportasi darat terus? Apakah ini bagian dari sistem moda transportasi kita secara keseluruhan? Kalau Pak Suripno selalu bilang kita harus berpikir secara terintegrasi, secara interkoneksi dan interconnectivity. Ya ini semua memang jalurnya harus demikian. Dan saya sih menganggap mudah-mudahan itu memang pada saat keputusan kereta cepat di sini, ini semua tentunya harus sudah diperhitungkan. Ditambah ada faktor pertimbangan lain yang di luar dari pertimbangan kita dari sisi teknis ini. Dan ini tolong jangan juga dinafikan, karena ngebangun negara itu tidak hanya berdasarkan hal yang sifatnya teoritis itu saja. Mungkin ada juga pertimbangan-pertimbangan politis yang juga ingin melihat masa depan yang lebih jauh ya, ketimbang orang suka bilang mungkin helikopter view-nya dari direktur tidak setinggi helikopter, tidak seluas helikopter view-nya dari dirjen. Dirjen tidak seluas helikopter view-nya dari sekjen. Sekjen tidak seluas helikopter view-nya dari menteri. Menteri tidak seluas helikopter view-nya dari presiden. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kita pengantar diskusi. Terima kasih sekali dan mohon ini kita lihat sebagai milik kita bersama. Yuk kita diskusikan sama-sama. Nanti tolong kawan-kawan yang punya kemampuan di tempat yang lain, tolong saling kita diskusi ini saling melengkapi. Barangkali itu, dan saya buka kesempatan kalau ada yang ingin menyampaikan atau bicara. Silakan. Terima kasih Pak pemateri, Bapak Dr. Wendy Hari Tenang, luar biasa pemaparannya. Selamat pagi Pak Wendy. Ya silakan Pak. Ya, saya menyimak tadi pemaparan Bapak. Ya bagus sekali. Jadi memang betul Pak, kita tidak bisa membanding-bandingkan quote unquote terhadap moda-moda transportasi. Semua memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, tinjauan kita bisa dengan sistem transportasi dan pernah diajarkan oleh senior kita yaitu Bapak Mutarudin Siregar. Bahkan beliau mendatangkan dari Stanford Research Institute tentang indikator-indikator transportasi baik efektivitas maupun efisiensi. Jadi melihat kemanfaatan moda-moda transportasi, antara lain yang telah didiskusikan pada pagi hari ini adalah tentang kereta api cepat Jakarta-Bandung. Maka kita harus melihat secara menyeluruh, secara terintegrasi, secara kesesteman. Ini karya ajaran senior kita, Bapak Mutarudin Siregar, waktu saya di Litbang jadi anak buah beliau, diajari itu. Saya undangkan kamu ya, saya mintakan diajari kamu Stanford Research Institute untuk mempelajari tentang apa itu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan transportasi di Indonesia ini. Ya. Oleh karenanya dalam menilai kemanfaatan moda-moda transportasi, tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Wendy Hari Tenang, Bapak pemateri, sudah disinggung secara sekilas. Namun demikian, saya kira forum dosen trans ini bisa mendalami lebih dalam lagi dari tinjauan kesisteman transportasi, dari indikator-indikator effectiveness dan efisiensi. Juga berkaitan dengan masalah, karena
masalah penyelenggaraan services dari moda transportasi bisa diukur dari berbagai. Nah, saya tidak tahu, tidak terlibat langsung mengenai feasibility study kereta api cepat Jakarta-Bandung. Namun secara sekilas bisa kita bandingkan, tadi sudah disinggung oleh Pak Pemateri, bahwa antara jalan raya tol ya Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung dibandingkan dengan kereta api cepat. Ya, nanti terlihat dari segi duration time. Tadi disinggung mengenai duration time, dan efektivitasnya jelas ya, tingkat safety. Bahwa kalau jalan raya walaupun tol, probability traffic density-nya sangat tidak bisa kita predik. Ya, sekarang bahkan sudah pertolongan dengan Google Form, dengan Google Instrument, ya Google Map sudah bisa diidentifikasi. Jam berapa, kapan berapa, kondisi jalan raya itu, the traffic density, the high traffic density, ya, the lighting, the traffic density bisa kita lihat. Namun kalau sudah berada di jalan gimana? Tetapi kalau naik kereta api jelas terjamin, ya kecuali ada tertentu di luar urusan manusia ya, ya itu ya duration time-nya jelas dan cepat langsung. Ini barangkali kelebihan-kelebihan kemanfaatan yang sudah disinggung oleh Bapak Pemateri tentang masalah kemanfaatan ini. Dan kita sebagai pemangku kepentingan transportasi dan logistik, ya khususnya kami dari TNI Trisakti, terus mempelajari. Dan ini saya semalam juga sudah menugaskan Bapak Sumino selaku Kepala Prodi Perkereta-apian Tekril ya, untuk coba memberikan satu tanggapan ya secara sistematis berkaitan dengan indikator-indikator transportasi khususnya tentang perkereta-apian. Itu saja Bapak Moderator dan Bapak Pemateri yang luar biasa. Terima kasih masukan saya. Mudah-mudahan diskusi ini, ya diskusi dan dialog dan diskusi ini bisa ditelah dengan berbagai indikator yang jelas ada di dalam kesisteman transportasi dan logistik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dilanjutkan oleh Pak Mino. Silakan Pak Mino, silakan. Terima kasih Pak Cuk. Bapak yang lain silakan kalau ingin bicara mungkin bisa langsung atau bisa raise hand, silakan. Halo. Ada Pak Mino mau bicara, tapi Pak Mino masih bicara ya. Mute. Pak Ripno mungkin Pak Mino dulu ya. Ya dicari tadi. Silakan. 25. Baik Pak, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mino ini dulu ya Pak, biar Pak Ripno udah ini, tapi silakan nanti habis Pak Ripno Pak ya. Pak Ripno. Terima kasih Pak Wendy, menarik apa yang Bapak sampaikan. Ada beberapa informasi yang kebetulan saya pernah ditugaskan untuk melakukan semacam appraisal terhadap FS dari kereta api cepat. Satu hal yang tidak saya temukan itu adalah unit cost-nya, Pak. Dalam FS itu tidak saya temukan unit cost dari Jakarta-Bandung kereta api cepat itu berapa. Kemudian konsekuensi dari unit cost ini dengan sendirinya kita tidak bisa melakukan analisis modal share terhadap seluruh moda, berapa kira-kira perkiraan share untuk angkutan jalan. Angkutan jalan dibagi dalam beberapa kategori, bisa privat, bisa angkutan umum. Demikian juga moda yang lain, kereta api yang biasa, maupun ada pesawat. Itu tidak mungkin kita lakukan tanpa ada tahu mengenai unit cost-nya. Kemudian unit cost itu nanti akan diterjemahkan oleh pengelola KCI, berapa tarif yang akan dikenakan kepada pengguna jasanya. Dari tarif yang akan ada inilah nanti akan ditentukan bagaimana analisis modal share-nya. Dengan analisis modal share itu nanti akan dapat diperkirakan berapa banyak kapasitas
okupansi dari kereta api cepat ini, dan nanti pada saatnya bisa dihitung berapa total cost yang harus ditanggung dan berapa surplus dan defisit dari pengoperasian ini. Dan ini nanti pada saat yang kita hitung pada saat asumsi kereta api cepat ini sudah beroperasi. Nah, dengan demikian apa yang disampaikan Pak Mutarudin tadi akan menjadi pertanyaan. Sampai kapan pemerintah tahan mengoperasikan ini untuk defisit itu? Jadi ini kira-kira problematik yang kita hadapi pada saat kita akan mengurai ini secara akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembangunan kereta api cepat ini ada beberapa instrumen yang diikutkan di dalam ini, antara lain TOD. Konsep TOD juga dikemukakan di dalam ini. Pertanyaannya adalah, dengan konsep TOD ini seberapa jauh orang akan mengembangkan pemukiman di sekitar jalur kereta api cepat yang akan berinteraksi dengan kereta api cepat. Ini juga belum dibahas secara lebih detail dalam FS itu. Kira-kira itu Pak, permasalahan-permasalahan yang mengganjal dalam kebutuhan informasi untuk analisis lebih ilmiah mengenai kereta api cepat ini dilihat dari sisi akurasi dalam FS-nya Pak. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ibnu. Pak Mino, enggak Pak Mino? Masih di mute Pak Mino. Oke, Pak. Peran adikarya membangun. Ya, unmute dulu Pak Mino. Silakan Pak Mino. Silakan Pak Mino. Terima kasih. Biar Pak Mino dulu Pak, jangan diganggu. Saya tidak mengganggu Pak, mendorong Pak, bukan mengganggu. Terima kasih Pak Cu. Terima kasih Pak Bedi. Yang hormati Bapak-bapak para senior kami, Bapak-bapak Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Cuk yang memberikan kesempatan pada kami. Terima kasih. Dan ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wendy itu sudah sangat luar biasa. Dari berbagai macam sisi sudah diungkapkan semuanya, termasuk pembandingan dengan moda transportasi lain, termasuk bagaimana mencapai rumah ke rumah dan sebagainya. Jadi semuanya sudah lengkap. Jadi kalau yang namanya perkeretaapian akan bisa dikatakan menjadi tulang punggung kalau kesemuanya itu memang sudah dilengkapi. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Wendy. Ya. Kemudian yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa dulu pertama kali waktu kita rame-ramenya berbicara kereta api cepat Jakarta-Bandung, saya mendapat perintah dari Bapak Ketua Umum BP3, Pak Yusuf ada di sini nih. Dan juga di bawah bimbingan Pak Mutarudin Siregar untuk menuliskan satu buku tanggapan mengenai masalah perkeretaapian KA cepat Jakarta-Bandung yang akan dibangun oleh pemerintah. Dan saya mendapat bimbingan dari beliau, sudah berhasil menulis buku tersebut, dan buku tersebut sudah kami sampaikan kepada Bapak Ketua Umum BP3 dan sudah sampai ke Bapak Menteri Perhubungan, Pak. Oke. Ya, jadi di situ kami membahas berbagai macam masalah yang kami sampaikan di dalamnya, ya antara lain mengenai masalah bagaimana masalah lingkungan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah environment dan semuanya sudah kami cantum di sini. Nah, tentunya di dalam perjalanannya, tentu rupanya memang agak sedikit berbeda karena berbagai macam hambatan yang muncul. Tapi setidaknya, Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa kami mencatat ataupun mengambil suatu pernyataan dari Torkel Peterson selaku Vice Chairman of the International High Speed Railway Association, di mana beliau mengatakan bahwa
kereta api kecepatan tinggi itu akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini satu statement yang dinyatakan oleh seorang pimpinan asosiasi KA Cepat. Artinya tentu pandangannya sudah sangat luas. Tentunya mereka sudah punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan contoh yang dicontohkan adalah bahwa Tokaido Shinkansen pertama kali dibangun pada tahun 1964 yang menghubungkan antara Osaka Tokyo. Pada saat konstruksi itu memang sangat-sangat dianggap mahal luar biasa itu, Pak. Ya. Tetapi pada waktu itu waktu tempuh antara Osaka Tokyo itu 4 jam. Kemudian turun jadi 2,5 jam. Ya. Dan ternyata penumpangnya itu pada waktu pertama kali dibuka tahun 1964 itu 11 juta. Tahun 2019 itu sudah menjadi 170 juta. Nah, dengan demikian maka dia mampu menyumbang 60% dari PDB Jepang. Sehingga kontribusi Tokaido Shinkansen terhadap pertumbuhan ekonomi Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kyoto, dan Osaka itu dapat diwujudkan. Ini memang dari awal membangun memang orang selalu mengatakan yang mahal lah, yang ini itu. Tapi begitu perjalanannya, rasanya pertumbuhan ekonomi itu dapat diwujudkan. Itu. Nah, contoh lain adalah bahwa tahun 1981 High Speed Rail TGV Perancis itu membangun dari Paris ke Lyon, panjangnya 400 km, ditempuh dalam waktu 1 jam 55 menit. Rata-rata 210 km per jam. Itu juga demikian. Dapat mengembangkan bagaimana pertumbuhan Lyon itu luar biasa. Jadi dalam hal ini memang pertumbuhan ekonomi itu didukung pada saat pelaksanaan kereta api cepat tersebut. Yang ketiga adalah tahun 2009. High Speed Rail di Cina antara Wuhan, Guangzhou. Sepanjang 968 km ditempuh dalam 3 jam, rata-rata 313 km per jam. Itu juga dapat mengembangkan suatu perekonomian yang luar biasa. Oleh karena itu maka Cina pada saat sekarang ini sudah lebih dari 30.000 km itu terbangun. Walaupun baru dimulai tahun 2009. Sehingga luar biasa. Kemudian yang kami ambil manfaat lain, karena Pak Wendy sudah mengungkapkan luar biasa banyaknya macam-macam, tentunya saya ingin mengungkapkan manfaat apa yang akan kita peroleh. Nah, karena kami kebetulan sebagai Ketua Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, yaitu masalah perkeretaapian, di mana dalam visi Prodi Rel itu adalah ada 3 kata kunci. Kata kunci pertama adalah bagaimana kita menerapkan high-tech, high technology. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan dan mengoperasikan dengan digitalize. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memasukkan environmental. Jadi harus betul ramah lingkungan. 3 kata kunci inilah yang sebenarnya akan digunakan dalam rangka mengembangkan studi perkeretaapian yang ada di ITL. Nah, dari apa yang kita lihat pada pembangunan KA Cepat ini, kami melihat bahwa diterapkannya elektrifikasi sebagai sumber daya listrik merupakan komitmen berkelanjutan untuk pengurangan energi. Karena kecepatan tinggi membutuhkan konsumsi energi per kursi yang jauh lebih sedikit daripada mobil, bus, dan pesawat yang berbahan bakar fosil. Dalam konsumsi energi ini, ternyata kereta api cepat ini bisa menghemat 2-10 kali lipat dibandingkan dengan yang modal lain. Itu satu hal. Dengan demikian maka high-tech lah ini penerapannya. Kemudian pengenalan dan penerapan teknologi yang lebih tinggi. Teknologi HSR menjadi lebih maju, kapasitas transportasi lebih besar dan lebih cepat. Kecepatannya 350 km/jam dan termasuk maglev. Tentunya ini juga akan sangat menarik untuk karir anak-anak muda. Untuk karir anak-anak yang nantinya pada saat sekarang ini sedang studi di ITL Trisakti. Oleh karena itu ini menjadi satu hal yang positif bagi kami. Yang berikutnya adalah mengenai
pergeseran mengenai metode perawatan. Ya. Jadi pada saat sekarang ini perawatan-perawatan yang digunakan pada perkeretaapian itu masih bersifat korektif. Ya. Tentunya harusnya menjadi preventif. Dan dengan adanya high speed train ini, kita sudah berbicara predictive maintenance. Dengan demikian ini memanfaatkan digitalisasi secara penuh. Dengan berbagai data, maka dengan high speed train ini kita sudah berbicara predictive maintenance. Itu juga menjadi satu hal yang sangat bermanfaat bagi prodi rel kita, karena kebetulan kami sudah mendapatkan peluang dari PT KCIC untuk dapat memagangkan mahasiswa-mahasiswa kami ke PT KCIC. Ini satu peluang yang bagus. Sehingga visi kami itu akan dapat terpenuhi pada penerapan pembangunan KA cepat yang sekarang ini berlangsung. Kemudian juga masalah lapangan kerja. Itu lapangan kerja berkualitas tinggi. Jadi lapangan kerja yang disiapkan pada high speed train Jakarta Bandung ini itu adalah kualitasnya berkualitas tinggi. Itu ya, pada saat sekarang ini seperti yang di Jepang sedang membangun yang namanya super conducting maglev. Itu Chuo Shinkansen. Itu kecepatannya sekarang ya dicoba itu ada 603 km per jam. Nanti dalam operasional itu 500 km per jam. Itu juga suatu hal yang luar biasa, yang dapat memberikan lapangan kerja berkualitas tinggi. Ya, inilah kira-kira yang dan berikutnya adalah mengenai masalah keselamatan dan keandalan. Keselamatan dan keandalan high speed train itu sudah dapat dibuktikan. Shinkansen yang berdiri 1964 sampai saat sekarang tidak pernah terjadi kecelakaan, apalagi terjadi suatu penumpang yang meninggal, tidak ada. Ya, dengan demikian maka keselamatan sangat luar biasa. Ini tentunya bagi sistem pendidikan kami sangat berguna untuk dapat diterjunkan ke high speed train tersebut. Dan berikutnya adalah persyaratannya. Persyaratan teknologi high speed train itu jelas-jelas luar biasa. Apakah itu persyaratan prasarana treknya, teknologi sinyalingnya, kemudian catenary-nya, juga rolling stock. Itu sudah didesain dengan suatu tingkat keselamatan yang luar biasa. Tentunya menggunakan high-tech dan digitalisasi. Dengan demikian, maka kalau kita dipertanyakan mengenai seberapa manfaat, secara umum sudah kami sampaikan juga bahwa itu merupakan suatu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Nah, manfaat lain adalah bagi kami, perguruan tinggi, ITL Trisakti khususnya, yang prodi rel, khusus semester 1 sampai semester 8, itu berbicara, belajar mengenai kereta api. Dan itu apa tracknya, signalingnya, rolling stock-nya, operation, semua kita pelajari. Ya, dan kita mempunyai peminatan. Peminatannya ada 4 juga. Oleh karena itu, maka high speed ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya adalah prodi rel, karena kami juga mendapat peluang yang bagus. Direksi KCIC memberikan peluang pada kami untuk bisa magang di sana. Demikian Bapak Wendy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Pak Mino, Pak. Saya sebentar dulu Pak ya, maaf Pak. Ya, saya tidak usah, hanya ingin menyatakan inilah kontribusi dari pimpinan ITL Trisakti ya. Satu tadi Pak Ripno sebagai Kepala Pusat Kajian Sistem Regulasi dan Kebijakan Transportasi, Pak Mino sebagai Kaprodi Teknik Perkeretaapian. Itu Pak ya, Pak, Koordinator. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sumino, makasih Pak. Pak Sumino adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian pertama, dan Direktur Utama Kereta Api Indonesia yang pertama menjadi dirjen kereta api. Makasih Pak. Aduh. Nah, pokoknya kalau ingat kereta nggak ada lain yang kita ingat, nggak akan pernah lupa dengan Pak Mino dimanapun. Makasih Pak. Makasih Pak Mino ya. Makasih. Ada Pak Iskandar, Pak Iskandar Abu Bakar tanya berkenan juga nih untuk sumbang saran. Semua kita ketahui kan dulu sebelum menjadi dirjen, sebelum menjadi direktur jenderal,
kereta api juga di bawah direktorat di bawah Pak Iskandar ya sebagai Dirjen. Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat untuk para senior, ada Pak Mukhtarudin, ada Pak Cuk, ada Pak Wendy, dan lain-lain. Baik, masalah perkeretaapian ini, kalau kita melihat sebenarnya berdasarkan ramalan yang pernah kita buat ya dari OD Survei Nasional. Ya, OD Survei Nasional itu sebenarnya menunjukkan bahwa demand yang paling tinggi itu adalah Jakarta, Bandung. Ya, kemudian dari Bandung bisa kita kembangkan lagi ke kota-kota lain. Sebab saya menganggap bahwa kereta api cepat ini tidak berhenti di Bandung saja, tapi harus kita kembangkan ke kota-kota lain. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut kepada dukungan teori, ya teori transportasi, ya demand itu antara dua sentra ekonomi. Semakin dekat dia, maka semakin besar tarikan jumlah penumpang maupun barang antara kedua sentra tersebut. Nah, jadi kalau kita menggunakan gravity model, ya, maka yang paling tinggi demand-nya itu adalah Jakarta, Bandung, ya. Dan kemudian mungkin nanti bisa kita kembangkan dari Bandung itu ke Semarang dan Semarang itu lanjut ke Surabaya. Sebab kalau kita melihat kepada angkutan ini, kita mau tidak mau harus masuk kepada modernisasi. Ya, saya setuju banget dengan apa yang dikatakan Pak Mino tadi. Pak Mino mengatakan bahwa ya memang pada saat dibangun di Jepang pun ataupun di Prancis ya TGV itu protesnya sangat besar dan kita juga mengalami protes yang sangat besar ya. Sebab kalau kita melihat misalnya sekarang ini kan lagi naik isunya yang disampaikan oleh Faisal Basri ya, yang mengatakan bahwa sampai kiamat pun tidak akan visible ya. Tapi ya kita kembali lagi kepada apa yang sudah terjadi di beberapa negara maju tersebut seperti yang di Jepang, kemudian di Prancis, kemudian sekarang ini di Cina berkembangnya luar biasa dan saya sangat optimistis ya bahwa pengembangan kereta api Jakarta Bandung ini merupakan salah satu pilihan destinasi yang paling baik untuk memulai kereta api cepat ya. Jadi bukan Jakarta Surabaya. Sebab kalau Jakarta Surabaya kita ambil contoh saja lah ya. Saya pernah jadi komisaris dari Jasa Marga. Nah, pada saat kita waktu itu membuka Jakarta Bandung ya, yang demand perkiraannya waktu itu hanya sekitar 20.000 kendaraan per hari. Ternyata pada waktu dibuka menjadi 30.000 ya. Ini kenapa? Karena memang dua kota yang sama-sama besar penduduknya, jaraknya tidak terlalu jauh ya, sebab kalau gravity model itu menggunakan jarak sebagai salah satu variabel. Jaraknya tidak terlalu jauh. Berbeda sekali dengan sekarang ini kalau kita melihat Jakarta Surabaya lewat jalan tol. Ya, Jakarta Surabaya lewat jalan tol, ya, itu jumlah kendaraan yang menggunakan khususnya setelah Cikampek itu menurun sangat drastis. Ya, memang pertimbangan di dalam pemilihan moda transport itu salah satu adalah waktu dan dua adalah biaya. Ya. Jadi kedua ini tidak mendukung untuk Jakarta Surabaya jalan tol. Sekarang ini kita melihat jalan tolnya sangat-sangat sepi, ya. Apalagi mulai dari Semarang sampai ke Surabaya. Jadi sini saya ingin menyampaikan bahwa memang saya kira pilihan Jakarta Bandung itu adalah pilihan yang paling tepat ya, dan saya sangat mendorong untuk itu dikembangkan dan kita jangan khawatir masalah keekonomiannya. Saya yakin ya bahwa keekonomiannya akan menjadi baik dalam masa-masa yang akan datang. Jadi saya mendukung Jakarta Bandung dan saya kira tidak
harus berhenti di Bandung dan ini harus terus dilanjutkan ke Semarang maupun Surabaya. Mau tidak mau, modernisasi sistem transportasi yang paling baik saya kira adalah transportasi kereta api. Sebagaimana disampaikan Pak Mino tadi, masalah penggunaan energi, ya. Kita bisa menggunakan pesawat ya ke Surabaya, ke Jakarta Surabaya, tapi kan penggunaan energinya luar biasa. Lewat jalan raya juga energinya luar biasa. Jadi yang paling hemat nantinya adalah dengan menggunakan kereta api. Jadi saya mendukung supaya ini bisa terus dikembangkan dan jangan berhenti di Bandung, kita kembangkan terus ke Jawa Timur, ya. Dan pada awalnya sebenarnya saya mengira bahwa kalau kita mau menyambung ini adalah ke Jogja. Ternyata saya setelah melihat data OD, tarikan yang lebih besar adalah Jakarta Semarang, ya. Jadi Jakarta via Bandung Semarang itu mempunyai tarikan yang jauh lebih besar daripada Jakarta Bandung ke Jogja. Mungkin next stage ya setelah Jakarta Bandung Semarang Surabaya jadi kita bisa mengembangkan itu ke Solo Bandung. Saya kira mungkin itu tanggapan dari saya dan saya kira kita dukung bahwa kereta api cepat ini harus tetap dibangun. Jangan kita menjadi bangsa yang pesimistis, tapi harus menjadi optimistis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar Abu Bakar yang Pak juga dulu bekas Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kereta Api. Nah, kan gitu kan kereta apinya juga dulu. Ada saya ini kan ada Taruna ya Pak ya, mungkin kasih juga nih kesempatan ada Taruna yang katanya ingin menyampaikan, kita ingin tahu dari Taruna silakan. Silakan dari Taruna. Izin Pak. Apa tuh? Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Kanai Putri Fatimah Manzara. Nomor Taruna 2001203. Asal kampus PTDI STTD Bekasi. Izin Pak, saya sendiri Taruna dari Bapak Sarandika. Izin Pak, izin bertanya kepada Bapak Wendy Aritenang. Izin Pak, untuk kereta api cepat sendiri memang untuk kecepatan sampainya bisa dibilang sama seperti pesawat terbang Pak. Tetapi apakah ada Pak manfaatnya setelah sampai di daerah Bandung atau Jakarta yang bisa kita tahu intensitas kemacetannya bisa dari pagi hingga malam Pak. Mohon izin penjelasannya Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke, ini anak didiknya Pak Sahar ya. Silakan Bapak kalau yang lain mau, kan ini kan diskusi kita sama-sama ya. Mungkin tadi Pak Muhtarudin tadi di awal sudah ingin menyampaikan. Pak Muhtarudin kalau sudah berkenan silakan Pak Muhtarudin. Saya belum lihat Pak Muhtarudin mana. Pak Muhtarudin. Inspirasi. Ini sudah Pak Muhtarudin, enggak, belum ada katanya. Inspiratif jadi inspirasi itu sudah. Pak Yusuf bisa, Pak Yusuf kalau ingin silakan Pak, tolong yang bicara aja dulu. Pak Yusuf, silakan kalau enggak. Kalau belum saya sudah bisa kedengaran? Ya, kedengaran Pak Yusuf. Mari silakan. Terima kasih Pak Wendy. Hari ini Pak Sumino ini jadi rebutan. Seperti gadis cantik. Hari ini mewakili ITL Trisakti. Tapi tadi juga Pak Sumino bilang saya adalah orang BP3 yang sudah menyusun buku. Siapa? jadi rebutan hari ini. Dari BP3, BP3 seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sumino tadi, BP3 itu sudah beberapa kali menulis buku tentang perkeretaapian dan sudah disampaikan kepada Menteri Perhubungan. Oh, gitu. Apakah dia berkaitan dengan kereta api cepat? Apakah dia berkaitan dengan Trans Sumatera, ya kereta api Trans Sumatera itu sudah semua kita sampaikan. Jadi bukan hanya sekali. Karena hari ini hanya kereta api cepat, maka yang saya akan komentari adalah yang tentang kereta api cepat. Tahun 2016, buku yang disusun oleh Pak Sumino tadi kita sampaikan kepada Menteri Perhubungan. Di BP3 itu
koordinator untuk tim pengkajian transportasi itu Pak Mukhtarudin Siregar. Untuk kelompok perkeretaapian, ketuanya itu Pak Sumino. Kalau kelompok perhubungan lautnya itu ada Pak Cuk Sukardiman. Beliau itu di BP3 kelompok laut gitu ya. Kalau kelompok daratnya Pak Santo Budiono. Ya, Pak. Kelompok udaranya Pak Sunaryo, mantan Dirjen Udara. Ya, Pak. Jadi para dirjen-dirjen itu ketua-ketua kelompok di moda masing-masing. Baik, baik. Yang kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan, saya selaku ketua BP3 numpang nulis menjadi pengantarnya saja. Jadi ada juga nama saya, tapi cuma pengantar yang nulis itu Pak Sumino di bawah koordinasi Pak Mukhtarudin Siregar. Jadi kalau baca bukunya kok ada nama saya, sekedar pengantar, tapi saya tidak ikut dalam tim pengamatannya. Kira-kira begitu. Isinya apa? Apakah saran masukan kepada menteri kita itu diperhatikan apa tidak? Apakah kalau diperhatikan itu bagus, kalau tidak diperhatikan kita kapok bikin masukan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh buku yang ditulis Pak Sumino ini. Salah satunya mengenai trek. Jadi trek itu kita sarankan agar terhindar dari kondisi tanah yang rawan longsor. Apakah ini kenyataannya ada apa tidak? Kita berita-berita kita tahu ada lokasi-lokasi yang sedikit mengalami kesulitan masalah longsor. Yang kedua, mengenai sinyal. Persinyalan itu kita menyarankan agar dipakai, kan persinyalan di perkeretaapian itu banyak negara-negara lain menggunakan ini, menggunakan itu. Kita menyarankan agar digunakan persinyalan yang sudah well proven, yang sudah betul-betul terbukti baik begitu. Yang ketiga, mengenai tenaga kerja. Kita ingin tenaga kerja lokal, apalagi untuk kerjaan-kerjaan yang tidak memerlukan keahlian tinggi itu, janganlah pakai tenaga dari luar. Pakailah tenaga lokal untuk menghindarkan pengangguran-pengangguran. Jadi lapangan kerja itu bisa dipakai untuk tenaga kerja lokal kita. Itu saran yang ketiga tadi ya. Kemudian yang lain mengenai tenaga-tenaga untuk perawatan. Mulai dari sekarang ya tahun 2016 saran kami itu mulailah kita mengirim tenaga-tenaga kita belajar di tempat rolling stock-nya nanti akan dibuat. Kalau di Cina ya kirimlah tenaga kita supaya mereka siap untuk menjadi tenaga ahli di bidang perawatan. Jangan sudah jadi nanti kereta apinya sudah jadi, tenaga-tenaga ahlinya perawatan pun juga dari mereka juga. Kapan kita? Kan gitu. Oleh karena itu dari pagi-pagi kita sudah menyarankan, segeralah kirim tenaga-tenaga kita untuk belajar di sana. Yang terakhir yang ingin saya kemukakan mengenai untuk produk dalam negeri, Pak. Produk dalam negeri, spare part, Pak. Pak Yusuf, ke mute itu Pak, mute. Pak Yusuf, ketekan mungkin suaranya Pak Yusuf. Jadi BP3 itu menyarankan supaya ada industri dalam negeri yang memproduksi spare parts untuk kepentingan rolling stock itu. Itu saran kita semua. Mudah-mudahan ini dari pihak industri segera bangkit dan kita akan punya kereta api cepat dan semua kita siap untuk melaksanakannya. Saya kira sementara itu dari BP3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf. Saya berikan ke Pak Dedi. Ya, Pak Dedi kelihatannya dari tadi di sebelum mulai malah udah semangat. Pak Dedi. Kalau Pak Dedi belum, Pak Mukhtarudin. Kalau belum juga, ya udah saya mungkin Pak Cucuk.
Pak Dirjen, Pak Cucuk, silakan di unmute Pak Cucuk. Iya Pak Wendy, terima kasih bisa mendengarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang kereta api cepat. Kalau yang saya ingat ada beberapa hal. Satu adalah lebih baik mana kereta-kereta yang jarak jauh itu mempunyai stasiun. Kalau tadi seolah-olah kan lebih baik di pusat kota ya, Pak Wendy. Ya Pak. Gitu. Tapi yang ada sekarang ini kan jauh dari pusat kota, termasuk kereta cepat pun begitu. Terus yang kedua adalah dulu itu konsepnya kalau sampai antar bandar udara dilalui kereta api cepat, itu kan konsep konektivitas untuk berbagai tujuan yang lebih jauh kan lebih bagus. Itu pun kalau sampai ke bandar udara. Kalau hanya sampai ke Gambir pun sudah cukup bagus lah itu di pusat kota begitu. Nah sekarang yang saya tanyakan itu terus kemudian kemana konsepsi itu yang sebetulnya dulu kan pernah dimunculkan, berbeda dengan yang kita laksanakan sekarang. Yang selanjutnya saya mau tanya juga satu lagi, maaf ini agak sensitif mungkin. Angkanya dulu seingat saya itu 55 atau 60 triliun begitu ya, total biaya. Nah sekarang ini di atas 100 triliun rupiah itu benar apa hoax itu? Nah saya ingin siapapun lah mungkin bisa menjawab. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Cucuk. Nah ini saya nggak tahu nih Pak, yang Pak Dedi masih itu, Pak Motarudin juga belum. Jadi saya mungkin sementara lah ya, sementara nih ya memberanikan. Pak Wendy, saya boleh nggak Pak Wendy? Kenapa Pak? Siapa nih? Untuk saya nggak ngasih masukan. Siapa Pak ya? Wendy, Desmond Pak, Desmond. Wah gitu Pak. Silakan Pak Desmond. Mohon maaf terlambat bergabung Pak, karena ada tugas mengajar. Saya pikir kereta api cepat seberapa bermanfaat. Kita fokus ke sini, artinya begini. Kalau itu bermanfaat, dan saya mendengar Pak Suripno ada di Pusat Kajian Transportasi ITB Trisakti, kita harus hitung manfaat itu, benefitnya. Karena benefit itu dalam arti dua, Pak. Benefit yang dinikmati pengguna, dalam hal ini direfleksikan oleh biaya tiket yang akan dia bayar. Kemudian benefit yang diperoleh oleh penerima manfaat yang bukan pengguna, artinya pertumbuhan ekonomi, ya, wisata, kemudian tenaga kerja. Bahkan tadi Pak Iskandar dan yang lain sepakat bahwa kereta api Jakarta-Bandung ini bisa stretching sampai Semarang, Surabaya, dan seterusnya. Nah ini yang harus dihitung supaya nanti kita tahu transportasi itu sebetulnya masuk dalam kebijakan publik. Dan ada juga di dalamnya itu kebijakan privat. Nah, kalau kebijakan privat, itu ditanggung oleh pengguna tidak apa-apa pada tiket yang mampu dia bayar atau willingness to pay. Tapi kalau itu masalah ekonomi atau publik, itu jadi tanggung jawab pemerintah. Nah, misalkan ini, benefit cost ratio-nya misalnya 2, dihitung oleh Pak Suripno sebagai Kepala Pusat Kajian ITB Trisakti. Artinya apa? Kalau benefitnya 2 kali, berarti pemerintah harus terjun 49% dalam mendanai proyek itu. Jadi clear. Ya kan? Kalau misalnya benefitnya 1,5 misalkan, pemerintah harus terjun misalnya 1/2 dari 50-25%. Kalau dia 1/4 itu pemerintah harus terjun cuma 15%. Nah, jadi menurut saya ini harus dihitung. Kalau tidak, kita hanya bicara kualitatif saja tanpa kita bicara dalam angka-angka. Bagaimana kita mencari suatu benefit cost ratio sehingga kita bisa berdiskusi dengan Menteri Keuangan, kita perlu APBN. Bahkan tadi Pak Cucu bilang 55 triliun jadi 100 triliun. Menurut saya sih wajar saja. Ya, karena dia bisa di stretching.
ke Semarang dan Surabaya. Itu satu cara mengatasi. Karena kita tidak mungkin memberhentikan kereta api cepat ini di tengah jalan. Kalau diberhentikan nanti akan menjadi sangkos, akan menjadi biaya tenggelam buat Republik. Jadi ini kereta cepat ini suka atau tidak suka harus terus. Cuman menghitung seberapa bermanfaat kereta api cepat ini buat pengguna maupun yang penerima manfaat yang bukan pengguna. Ini harus dijustifikasi. Terus yang kedua, kalau kita melihat nanti dalam perjalanannya bahwa nanti ada istilahnya korporatisasi daripada kereta api cepat ini yang bertahap, misalnya Jakarta Bandung, misalkan. Nah, dengan tentu supaya pengelolanya itu bisa mendapatkan satu keuntungan, tentu sebagian daripada biayanya konstruksi tersebut harus di stretching juga untuk nanti Bandung, Semarang, Jakarta itu harus dipindahkan. Jadi harus dilakukan namanya itu induced customer variability. Jadi bagaimana kita berusaha untuk merubah ya beban konsumennya sehingga menjadi beban konsumen berikutnya. Bisa istilahnya itu dicadangkan seperti maintenance reserve. Pesawat itu sudah melakukan loh Pak. Setiap terbang pesawat itu harus mencadangkan biaya perawatannya per jamnya. Kalau nggak salah saya Fokker 100 itu $220. Kalau Airbus itu saya nggak tahu. Nah, begitu dia sudah dicadangkan, nanti begitu dia rawat menggunakan pencadangan itu. Nah, demikian juga kita mencadangkan juga bahwa biaya sebagian konstruksi Jakarta-Bandung ini adalah bagian daripada Semarang-Surabaya yang kita cadangkan begitu operasi, kita bebankan. Kalau tidak, secara komersial ini proyek cepat ini proyek yang tidak mungkin dilaksanakan. Katanya Faisal Basri ya kan? Kiamat pun nggak balik tuh Bang. Tapi itu cara berpikir, bukan berpikir sebagai orang ekonomi, berpikir seorang keuangan. Kita harus berpikir sebagai ekonom, harus menghitung manfaat ekonominya. Demikian Pak Wendy, masukan saya untuk membantu kereta api cepat ini supaya tetap jalan. Go on. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desmond, ini saya mohon maaf waktunya mungkin sekitar tinggal cuma 12 menit lagi. Ini siapa ini Pak? Dari tadi angkat tangan. Pak Aryo, dari mana Pak Aryo? Siapa ini? Siapa? Saya izin Pak, saya Taruna Pak. Jika diperbolehkan ada waktu saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Saya izin bertanya Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa ini karena saya senang sekali bisa mendengarkan ilmu dari bapak-bapak yang sudah melalang buana di dunia transportasi. Nah, setelah saya mendengarkan paparan dari Bapak Wendy, nah ini saya akan mungkin sebenarnya perkenalan dulu Pak. Nama saya perkenalkan, nama Taruna Remaja Aryo Chandra Pratama dari PT DI STTD. Saya Taruna dari Bapak Sahar. Saya izin Pak kepada Pak Wendy. Nah ini kan saya merasa bertanggung jawab atas transportasi di Indonesia karena saya berharap juga bisa menjadi seperti bapak-bapak di sini. Nah yang saya tanyakan itu adalah apakah KCIC ini di masa depan akan menjadi pesaing dari kereta konvensional atau menjadi pilihan mode selain kereta konvensional atau bahkan menjadi pengganti sepenuhnya dari kereta konvensional. Karena dilihat Pak, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wendy bahwa kereta KCIC kan itu dari Jakarta Bandung dan sekarang pun ada kereta konvensional Jakarta Bandung yaitu kereta KA Argo Parahyangan. Nah, itu Pak yang saya tanyakan, apakah ini KCIC ini akan menjadi pengganti atau bagaimana Pak? Siap, terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Jadi saya coba bukan menjawab ya, sharing yang saya bisa lah. Nanti ada kawan yang lain barangkali yang tambahkan. Yang pertama bahwa itu tadi ada hal yang di EFS-nya itu yang belum kelihatan itu ya. Pak Arno sampaikan, saya nggak tahu karena kita kan udah nggak di dalam situ. Bagi kawan-kawan yang di dalam situ yang mungkin yang bisa menjawab itu tidak kelihatan karena memang kita nggak ngelihat karena memang kita tidak punya akses ke situ. Saya yakin sih barangkali teman-teman yang di dalam kita bisa menjawab lebih pas dari situ. Kaitannya bahwa saya tidak bisa dihindari lah bahwa seidealnya adalah kereta cepat itu masuk di dalam kota.
supaya tadi itu perpindahan antar modanya tidak menjadi bottleneck di dalam seamless koneksinya itu. Jadi sayang kalau kereta cepat sudah sebegitu mengurangi jumlah waktu, tapi dari stasiunnya ke tengah kotanya masih tidak terselesaikan masalahnya. Seperti saya sampaikan, boleh lihat di negara lain dimanapun itu adalah masuk kota ke dalam kota. Jadi sekalipun saya tidak punya akses untuk masuk ke feasibility study-nya, tapi bayangan saya bahwa keinginan untuk menyampaikan si kereta cepat yang dibangun sekarang Jakarta Bandung itu masuk ke dalam kota, saya kira iyalah sudah terpikir, tinggal mungkin masalah dari waktu dan tahapan pembiayaannya saja gitu. Baru kalau itu bisa terjadi, maka yang manfaatnya si kereta cepat itu menjadi optimal gitu. Bahwa ini apakah akan bersaing dengan moda lain? Sebenarnya seperti juga terjadi di negara lain, tidak ada istilah persaingan sebetulnya. Yang ada adalah antara moda itu pasti ada kompatibilitas, dan nanti orang juga ada pilihan. Banyak tidak akan satu moda itu menggantikan moda yang lain. Waktu dari Paris ke London ada kereta, apakah ferry mati? Ya tidak. Ada untuk mobil, ada untuk barang. Apakah pesawatnya mati? Ya tidak. Ada orang akan milih seperti itu. Begitu juga tadi Pak Mino bilang Lyon Paris, kemudian dari Paris Amsterdam, Osaka ke Tokyo itu juga begitu. Hanya yang paling penting yang harus digaris bawahi, tolong kita jangan melihat dan juga jangan sampai bahwa kereta cepatnya itu berhenti di Halim sampai yang sekarang di Tegal luar. Kalau hanya berarti sepotong itu tadi timbul pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak sekalian itu. Jadi kita melihatnya dengan satu optimisme bahwa yang tadi kita concern itu semua, bahwa apakah kereta nggak akan masuk dalam kota, rasanya suatu ketika akan masuk juga ke dalam kota disambung. Bahwa apakah akan sambung ke kota lain? Iya, akan disambung ke kota lain. Cuma memang kalau saya melihat dari batasannya, apakah kita akan menjadi sangat masif di Jawa, di Pulau Jawa gitu? Karena tadi kan disampaikan ada beberapa prasyarat dari dari tarikan demand yang harus terpenuhi. Mungkin tidak bisa semua kota besar di Jawa yang bisa dilakukan oleh kereta cepat dari sisi keekonomian. Begitu pula dari kota pulau lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nantinya ada nggak? Ya mungkin nantinya bisa ada kalau nanti suatu pertumbuhan di Sumatera sudah begitu pesat, ya, dan waktunya entah saya nggak tahu, entah 20, 30 tahun, 40 tahun lagi. Tapi kan mungkin kita bicaranya dalam kurun waktu, mungkin kalau kita bilang tidak visible itu kurun waktu dalam kurun waktu 10 atau 15 tahun ke depan. Jadi kalau waktu yang setelah nanti kita meninggalkan dunia ini mungkin saja itu bisa terjadi. Nah kemudian soal biaya. Soal biaya ya saya nggak mengikuti Pak Cucu. Tapi saya kalau nggak salah ada yang hadir di sini, kalau bersedia untuk sedikit menjelaskan, Pak Dedi Gamawan ya dari Kereta Cepat, atau dari Maska, kalau berkenan untuk membantu kita, boleh kan menjawab begini kan, bukan kita sama-sama. Kita bukan bertanya tapi saling berdiskusi, saling menjawab, dan kemudian juga boleh juga call a friend. Nah, ini Pak Dedi Gamawan, silakan Pak Dedi. Jadi ada pertanyaan mengenai penambahan biaya. Ya, Assalamualaikum Bapak semua. Saya Dedi Gamawan dari KCIC. Suara saya sudah jelas, Pak. Pak Dedi, ya, sudah. Silakan. Sebenarnya saya agak pakai Pak, jujur jawabnya, karena di sini ada sorry, agak dimaksa saya ngajaknya. Ya, mohon maaf Pak, saya agak pekewu karena di sini ada senior saya Pak Sumino Eko Saputro, Pak. Mohon izin Pak Sumino. Senior di PT Kereta Api maupun senior di. Silakan Pak. Izin Pak, ini silakan. saya Mangga. Di olahraga kok capek terus ketiduran Pak, mohon maaf. Di sini juga ada
aduh ini senior saya juga Pak Edi Nur Salam, Pak Edi Nur Salam, Pak Edi Nur Salam. Ya, ada Pak Yusuf, saya lihat udah senior-senior semua, ada Pak Cucu, ada Pak Cucu, ada Pak Suripno, ada Pak Cuk Sukardiman, aduh, saya nggak pantas Pak Iskandar Abu Bakar, apalagi aduh, izin Pak Iskandar, bukan ini Pak Bambang Derajat, Pak Desmond, udah Desmond, sehat Pak, udah Desmond, iya, dan bapak-bapak yang lain tadi saya lihat, iya. Izin Pak, ini saya kemarin memang diajak diskusi sama Pak Wendy dengan tidak mengeras hormat Pak, takut yang lain nggak kesebut Pak, maaf. Ya kemarin saya diajak diskusi sama Pak Wendy, ya saya bilang kalau ngobrolnya ala warung kopi saya mau Pak, tapi kalau ngobrolnya serius-serius saya takut Pak, jujur Pak. Tapi berkenaan dengan biaya Pak, ya memang biaya ini tetap menjadi polemik. Terima kasih. Kalau kamu ini tanya ke saya, yang paling tahu. Tolong di-mute dulu dong yang lain Pak. Saya kesempatan yang bicara. Oke. Silakan Pak. Ya, izin Pak. Ya, mengenai biaya ini memang menjadi satu polemik Pak. Tapi apakah kan kalau kita dulu Pak Mino ngajarin saya kalau bicara proyek, kalau seandainya proyeknya ini membengkak, kita harus lihat lagi FS-nya yang salah atau memang pekerjaan yang salah gitu Pak. Ada satu di kereta api. Nah, saya lihat beberapa memang FS-nya memang ada beberapa hal yang memang tidak dipikirkan pada saat dulu pembiayaan. Dan mungkin karena dulu FS-nya ini buat Cina, memang mayoritas oleh Cina, jadi beberapa hal mereka bisa garis keras gitu Pak. Jadi kalau di China itu PLN kamu harus support, telekomunikasi kamu harus support. Nah, ini di kita nggak bisa seperti itu ternyata Pak. Contoh kecil saja Pak, pada saat kita bicara ini GSMR. Nah, GSMR kita sudah tahu sama-sama tahu rentang frekuensinya di 750 sampai dengan 950. Ini notabene adalah punya Telkomsel. Dan kita harus pakai teknologinya dari China, harus pakai ini. Nah, kemudian Telkomsel bilang, ya kalau Anda tetap pengen memaksa untuk memakai ini, kami carikan solusi. Anggap saja pitanya ada 10, Pak. Pitanya ada 10, silakan KCIC pakai 8, 9, 10. Sehingga kami gampang ngaturnya. 1 sampai 7-nya biarkan Telkomsel, 8, 9, 10-nya silakan KCIC. Ini solusi yang diberikan kepada KCIC. Nah, ini kebetulan kita agak berat karena pihak China-nya nggak mau, karena pihak China-nya memakai pitanya di 567. Nah, 567 ini kan buat Telkomsel juga menjadi berat. Agak lucu, 1 sampai 6-nya adalah Telkomsel, 567-nya 1 sampai 4-nya adalah Telkomsel, 567-nya adalah kita, dan 8, 9, 10-nya Telkomsel kembali. Nah, kita tanya kepada pihak China-nya, kenapa harus di 567? Karena mereka memang teknologinya ada di sana. Jadi nggak mau geser lagi deh, Pak. Jadi kalau kami harus pindah ke 8, 9, 10, itu harus riset buat lagi. Nah, kita sampaikan kepada pihak Telkom dan Telkomsel, dan mereka bilang, ya sudah silakan kalau memang mau pakai itu, memaksa itu, sewa saja tempatnya, dan kami mendapatkan keuntungan dalam setahun itu 5T. Nah, ini kan rasanya per tahun kalau kita sewa 5T kan lucu banget ya, kita bayi yang baru jalan kita harus sewa 5T. Jadi kan berat banget rasanya Pak. Dan itu memang dimasukkan ke dalam cost of run. Itu satu. Terus kemudian PLN karena harus double, karena ini premium harus double backup, mereka minta 980 M. Atau hampir 1 T. Sedangkan kita cuma sediakan di FS itu 113 T. Itu juga cost of run. Terus kemudian tanah, Pak. Tanah, kalau dulu saya di MRT, sebelum saya pernah di MRT, jadi di MRT dulu enak, Pak. Jadi kalau harga tanah melewat sini, kalau harga NJOP-nya adalah 1 juta, anggaplah, Pak. Kemudian harga pasarannya 3 juta, ya sudah, Ahok dulu bilang, saya 4 juta saya kasih kamu di atas NJOP. Mau apa tidak, kalau nggak mau,
silakan saya akan bawa ke kejaksaan dengan appraisal. Di KCIC karena bukan proyek yang dibalut oleh APBN atau proyek pemerintah yang ini, mereka nggak bisa Pak membawa hal ini kepada kejaksaan, sehingga si penjual bilang saya mau jualnya 10 juta, Anda mau silakan, nggak mau nggak apa-apa. Nah, kita nggak bisa bawa ini ke kejaksaan. Dan dilalah ditambah lagi Pak, cuman kena sedikit lah Pak, misalnya kena 20 meter persegi misalnya tanah mereka suruh beli tuh Pak yang 500 meter persegi Pak. Nah ini ya saya kan mau jual, Anda mau beli tanah saya? Iya saya mau beli tanah Anda. Ya kalau Anda mau beli ya belilah 500-500-nya. Ya, nah ini beberapa hal yang nggak bisa dihindari akhirnya Pak, kita beli walaupun kita nego, kita paksa segala macam, karena kita nggak bisa bawa ini appraisal ke pengadilan, ya akhirnya terpaksa lah dibeli. Itu memang menjadi perannya PSBI kemarin Pak, induknya KCIC yang harus membebaskan tanah tersebut. Nah, berikutnya lagi yang lain, memang kemarin ini sebenarnya PMN ini masuk yang harus diklarifikasi adalah untuk pemenuhan equity dulu Pak. Pemenuhan equity. Jadi dari saham 60-40% ini kita harus setor 25% adalah equity, 25% dari total dana proyek. Nah, 25% ini karena sahamnya 60-40, kita harus setor 20T Pak, lebih kurang. Nanti ada hitungannya 20T. Nah, 20T Indonesia harus store 12T, China harus store 8T. Nah, dari 12T ini dibagi lagi karena 4 BUMN Indonesia ini adalah Wika 38%, PT Kereta Api 25%, N8 25% dan Jasa Marga itu 12%. Kita ada bagi-bagi tuh Pak berapa. Akhirnya dari 12% itu kuranglah 4,3T. 4,3T itu lebih kurang N8 itu 3,1T karena dari awalnya imbreng tanah mereka dianggap equity dan akhirnya tidak, mereka harus store uang juga. Kemudian 540 miliar itu adalah Jasa Marga, 240 miliar itu adalah Wika kalau nggak salah, mohon maaf, 440 miliar adalah Kereta Api dan 240 miliar adalah Wika. Nah, kita minta dananya ini kepada karena pandemi 4 BUMN ini nggak punya uang, akhirnya ngadulah kita ke bapaknya adalah ke Menek BUMN. Ya, Menek BUMN laporlah ke pemerintah. Tinggal pilihannya sebenarnya pemerintah mau memenuhi pemenuhan equity ini atau pemerintah mau melepas ke saham yang 60% dan 40% tadi. Tinggal pilihan menurut saya. Kalau pemerintah ingin memenuhi equity, ya berarti kita tetap menjaga saham Indonesia yang 60%. Tapi kalau kita ingin melepas equity tersebut, artinya kita serahkan ke China, ya berarti berubah proporsi saham 60-40%. Nah, pilihan ini yang mungkin menurut saya agak dilema juga Pak ya. Agak dilema kalau kita udah 4,3 kita serahkan ke China saja, kita hitung-hitung nanti berubah lagi porsi saham. Ini kan isunya jadi agak seru nih Pak. Nanti katanya kalau kita lepas saham kita kasihkan ke pihak China, nanti bawa periode ya partai tertentu ini selalu menjual negara. Dulu tanker dijual. Nggak usah terlalu detail Pak bicara itunya, nggak usah. Ini enteng-enteng aja. Pokoknya jangan yang inilah. Jadi isu-isu seperti itu. Nah, maksud saya ya ini kan gampang pilihan lah Pak, pilihan. Dan akhirnya kayaknya tetap pemerintah akan masukkan dana 4,3 tadi untuk menjaga proporsi saham kita. Nah, bagaimana dengan bengkaknya? Bagaimana dengan overnya? Kan dari 80T lebih kurang sampai dengan 113T. Nah, bagaimana bengkaknya? Nah, pemerintah nggak mau atau masuk dengan 5 BUMN China itu untuk mencari badan penjamin Pak sebenarnya, infrastruktur itu disebutkan, dan artinya yang kemarin itu belum membereskan masalah, tapi nggak apa-apa.
Artinya tugasnya 4 BUMN Indonesia dan 5 BUMN dari China harus mencari lagi tuh Pak nanti Pak. Harus mencari. Itu kalau saya pikir kemarin pilihannya, tapi kemarin disarankan untuk mencari di Badan Financial Infrastructure Indonesia kayaknya Pak. Nah ini juga mungkin harus disampaikan, didiskusikan kepada pihak CDB karena ternyata CDB di perjanjian awal CDB ini cukup mengikat Pak. Jadi kalau ada finansial lain, badan finansial lain ini nggak harus mendapat persetujuan mereka. Nah ini sempatlah kemarin nanti untuk selanjutnya Pak Setno kemarin sempat bicara, ya mungkin kita akan bicara porsi sahamnya akan kita kurangi juga Pak. Porsi saham akan kita kurangin, jadi tetap dengan Indonesia menjadi pemegang saham utama, tetap menjadi pemegang saham utama. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang mengapa proyek ini menjadi bengkak dari 80 menjadi sekitar lebih kurang 113. Tetapi nanti pastinya dengan PMN masuk kan pasti akan diaudit Pak, dan menurut saya happy akan diaudit. Jadi kita biar tahu Pak, di mana sih letak bengkaknya. Di mana sih letak bengkaknya, kita biarkanlah badan independen badan tersendiri yang memang akan memeriksa KCIC ini, biar kita jelas. Dan ini menurut saya harus dibuka ke publik, dibuka di publik, mana sih yang membuat ini membengkak, mana yang memang salah. Gitu Pak, kira-kira Pak Wendy. Iya, makasih Pak Dedi. Memang banyak hal teknis yang tidak kita tahu ya sebagai publik awam ya, sekalipun kita orang transportasi kan kita sudah di luar sistem, jadi kita sebenarnya sebagai publik awam lah, kita ngerti mungkin dari sisi sistematik. Pak Dedi Gamawan, saya boleh tanya nggak Pak Dedi Gamawan? Saya sebentar dulu Pak, saya sebentar dulu. Ini saya kasih tahu aja, saya terima kasih Pak Dedi Gamawan bersedia untuk sharing dengan kita, tapi tentunya sangat terbatas ya, karena beliaunya juga punya keterbatasan, dan kita terima kasih beliaunya sudah mau. Kalau kita ingin, dan kita juga ada 2 jam, kalau kita ingin teruskan, maka saya akan stop recordingnya, dan ini karena masalah teknis juga saya terbatas. Jadi saya stop recordingnya, kita sudahi, tapi kalau ingin kita diskusi terus, kita bisa lanjutkan.